mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada UAS, mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda, MPD. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memaparkan pemahaman saya mengenai pentingnya menanamkan jiwa kewirausahaan di lingkungan pendidikan, khususnya dalam ranah pendidikan agama Islam. Nah, kemudian harapan saya penjelasan dalam video ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa dan pendidik tentang bagaimana sih kewirausahaan bukan sekedar soal mencari keuntungan, tetapi tentang membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan kreativitas untuk masa depan. Baiklah, nomor 1, jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Jadi, pendidikan kewirausahaan ini sangat penting karena dia menjadi bekal utama agar siswa tidak hanya bergantung pada orang lain setelah lulus nanti. Urgensinya dapat dilihat dari beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama, pendidikan ini membantu mengubah pola pikir. Alih-alih hanya bercita-cita menjadi karyawan atau mencari kerja, siswa juga diajak untuk berani menciptakan peluangnya sendiri. Ini adalah kunci kemandirian agar mereka tidak bingung saat lapangan kerja yang tersedia sangat sulit. Nah, kemudian alasan yang kedua, kewirausahaan mengajarkan mental tangguh dan berani. Jadi, di sini siswa dilatih untuk tidak takut salah dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Kemandirian itu muncul ketika seorang siswa mampu mencari jalan keluar sendiri tanpa harus selalu menunggu perintah dari orang lain. Kemudian, alasan yang terakhir, pendidikan ini mengajarkan menjadi tanggung jawab yang nyata. Saat belajar berwirausaha, siswa ini belajar mengelola uang, waktu, dan juga tenaga mereka sendiri. Jadi mereka ini sadar bahwa hasil yang mereka dapatkan bergantung dengan kerja keras dan kedisiplinan mereka. Jadi inilah esensi kemandirian, yaitu kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan penuh rasa percaya diri. Kemudian nomor 2, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan tadi. Menurut saya ada 4 strategi pembelajaran yang paling efektif untuk membentuk jiwa kewirausahaan karena dia ini langsung menyentuh aspek praktik dan mental siswa. Yang pertama ya, pembelajaran berbasis proyek ataupun biasa disebut PJBL, Project Based Learning. Nah, strategi ini nih sangat efektif karena siswa ini tidak hanya duduk mendengarkan teori, tapi juga langsung mempraktikkan cara membuat produknya ataupun jasa. Nah, alasannya pengalaman langsung ini membuat siswa jadi lebih paham bagaimana sih mengelola sebuah usaha dari awal sampai akhir, sehingga ilmu yang didapatkan lebih membekas. Kemudian yang kedua ini ada magang di tempat usaha ataupun praktek kerja. Dengan terjun langsung ke dunia usaha yang udah jalan, siswa ini jadi bisa melihat realita kerja yang sebenarnya. Alasannya, siswa dapat meniru etos kerja, disiplin, dan juga cara menghadapi pelanggan dari pengusaha sukses secara nyata yang tidak mungkin didapatkan hanya dari buku teks. Kemudian yang ketiga, mengundang praktisi atau tokoh pengusaha. Nah, dengan mendatangkan pengusaha ke kelas untuk berbagi cerita sukses dan gagal, ini sangat efektif. Alasannya, cerita nyata dari pelakunya nih langsung bisa memotivasi siswa dan memberikan gambaran bahwa kegagalan ini hal biasa dalam bisnis, sehingga mental mereka ini lebih siap. Nah, kemudian yang keempat, simulasi bisnis atau bazar di sekolah. Nah, mengadakan kegiatan jualan di sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan cara promosi dan melayani pembelinya. Alasannya, strategi ini melatih keberanian, kemampuan berkomunikasi, juga cara menghitung keuntungan secara jujur di lingkungan yang aman dan menyenangkan. Soal nomor 3,
berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangan. Jadi, wirausaha di bidang pendidikan agama Islam saat ini memiliki potensi yang sangat besar. Salah satunya melalui pendirian rumah tahfiz atau bimbel Al-Quran privat. Nah, usaha ini fokus memberikan pengajaran membaca Al-Quran mulai dari tingkat dasar seperti Iqra, tajwid, hingga program hafalan atau tahfiz yang dilakukan lebih personal. Peluangnya sangat menjanjikan karena banyak orang tua di perkotaan memiliki kesibukan tinggi, namun tetap ingin anak-anak mereka ini lancar mengaji tanpa harus ikut PPA. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memahami agama atau berminat hijrah, membuat pasar untuk bimbel privat. Ini semakin luas, bahkan menambah ke segmen dewasa. Namun, tantangan utamanya adalah sulitnya menemukan pengajar yang kompeten. Seorang guru ngaji ini tidak hanya dituntut hafal Al-Quran, tapi juga harus memiliki kesabaran yang ekstra, juga teknik mengajar yang kreatif agar peserta didik ini, terutama anak-anak ya, mereka tidak bosan. Selain usaha fisik, inovasi ini juga menambah ke dunia digital melalui pembuatan aplikasi atau platform belajar agama. Wirausaha ini menawarkan konten edukasi kayak kursus bahasa Arab online, aplikasi doa harian, juga platform hingga berlangganan yang membahas ilmu fikih. Peluang bisnis digital ini sangat besar karena masyarakat modern saat ini lebih suka belajar secara praktis melalui ponsel kapan saja dan di mana saja. Keuntungan ini bisa diperoleh dari sistem langganan maupun iklan dengan jangkauan konsumen yang sangat luas yang menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Walaupun begitu, tantangan yang dihadapi ini juga cukup berat, terutama persaingan dengan konten-konten gratis yang bertebaran di YouTube. Nah, selain itu, akurasi konten ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Tiap materi ini harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan salah tafsir ataupun masalah dalam hukum agama di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.